Shalom teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali bersama saya di channel My God is Great. Puji syukur tak henti-hentinya saya mengucapkan kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Dan juga saya berterima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Dan pada kesempatan ini saya mencoba menampilkan satu tayangan video mengenai pertanyaan pendeta MYM ya teman-teman ya. Dan dia adalah seorang apologet Kristen. Dan dalam sebuah pertanyaan itu dia mengatakan bahwa berikan satu bukti bahwa Yesus tidak pernah mati. Hal ini ditujukan kepada Ustadz Kainama secara eksplisit. Tetapi Kainama yang katanya doktor, sudah S3, teman-teman yang terkasih, ternyata tidak bisa membuktikan. Lalu membuat suatu pengalihan dengan berkata bahwa sudah ditampilkan dari awal. Tapi ini adalah sesuatu hal yang konyol bagi saya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ternyata banyak orang-orang non-Kristen yang hanya ingin menyerang di sisi yang lain tapi tidak bisa menunjukkan bukti yang secara eksplisit. Mereka hanya bisa memberikan tanggapan-tanggapan dari karya-karya orang yang berseberangan dengan iman kekristenan. Hal demikianlah yang dilakukan oleh seorang Kainama. Seperti apakah perdebatannya? Mari kita saksikan bersama. Tes, ya ini bagus. Ya baik, dari argumentasi Pak Kainama dari tadi, itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik. Tapi saya hanya mau bahas dua di sini dan silakan dijawab nanti. Yang pertama-tama, Pak Kainama sebagai Muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya. Lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Tapi ini ketidakjujuran. Kenapa? Mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib? Ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi. Harusnya kalau mau jujur bahas itu juga, bantah itu. Itu pertama, itu ketidakjujuran yang pertama. Yang kedua, jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur, Yesus mati, Yesus bangkit, begitu jelas eksplisit. Tidak pakai menafsirkan terlalu panjang lebar, itu jelas eksplisit. Yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati. Tidak ada. Maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus tidak mati. Baik, ya, saya pikir Pak? itu ya. Ya itu pertanyaan saya, silakan dijawab. Nggak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaannya Pak. Problem ini silakan dijawab kan? Ya itu pertanyaannya. Itu baru pernyataan. Tunjukkan teks Alkitab yang clear, yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati. Coba buka Alkitab sekarang, satu ayat saja. Baik. Saya tantang satu ayat saja, buka sekarang. Oke, baik, itu pertanyaannya. Silakan ya. dijawab. Baik, terima kasih Pak. Ayat-ayat itu saya pakai di depan, Pak. Kenapa Bapak tantang saya sekarang lagi? Balik lagi. Langsung buka ayat Tadi udah dibuka di depan. yang mengatakan Yesus tidak mati mana? Langsung buka sekarang. Ya tadi udah dibuka di depan. Ya buka sekarang, buka. Tadi di depan sudah. Kenapa saya harus buka lagi? Dibuka sekarang. Buka lagi. Oke. Baik, penonton boleh tenang dulu. Baik, Bapak boleh kembali ke tempat duduknya nggak apa-apa? Silakan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Ya, buka aja ya. Jangan diikutin situ. Udah bagus sih. Yang tadi yang pertama itu, yang itu satu. Buka. Masya Allah. Dari tadi Pak Pendeta kemana aja, tapi nggak apa-apa lah. Enggak ya, buka aja. Kami juga akan minta untuk buka. Ya tadi. Buka sekarang, buka. Saya mau lihat sekarang. Oke, boleh tenang dulu ya Pak ya. Oke, baik, boleh tenang dulu. Boleh tenang dulu dari audiens. Santuy aja. Kenapa jadi kayak debt collector gitu? Iya. Iya yang tadi ada, kok santuy aja Pak. Yang tadi yang mana? Saya mau lihat sekarang. Ini lagi dibuka, santuy aja. Iya, baik, tenang, nggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Baik ya. Sudah tidak apa-apa ya Pak ya.
Harap audiens untuk tenang kembali. Oke, tenang aja Pak. Terus. Gedein ya. Ya. Ini. Ya. Pak mohon untuk tenang dulu, biarkan untuk narasumbernya menjawab dulu ya Pak Yang ya. saya menjawab ya Pak Pendeta. Ya ini yang saya pakai tadi Pak Pendeta. Karena di sini pakainya soma, bukan petoma gitu. Yang saya tanya ayat eksplisit yang mengatakan Alkitab mengatakan Yesus tidak mati. Itu yang saya minta, bukan itu. Itu tafsiran Anda. Pak sudah biarkan untuk narasumbernya menjawab ya Pak Kan ya, saya untuk referensi jawab. SD. Saya kan Silakan. jawab. Oke, silakan jawab aja Pak. Silakan Iya jawab. ini silakan. saya jawab ini udah kan. Ngomong kepada Tabit. Saya lihat ada teks yang mengatakan Yesus mati. Tadi sudah selesai ya. Itu jawaban Anda sudah. Iya ya udah kan. Ya nggak apa-apa kan? Ya udah kan. Iya. Ya kan. Baik, oke. Apa tanggapannya Kainama, pandangan Kainama menurut Islam tentang penyaliban Yesus? Tidak ada. Sekali lagi, Syekh yang di belakang tidak ada. Kainama bilang ya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Nah itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada Ustadz Kainama, ternyata tidak bisa membuktikan secara eksplisit bahwa Yesus tidak pernah mati. Namun hal-hal yang paling lucu adalah dia mengangkat ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 38. Sebetulnya adalah itu membuktikan bahwa Yesus pernah mati. Tetapi seorang Ustadz Kainama mengklaim bahwa itu menunjukkan Yesus tidak mati. Nah, ini adalah sesuatu hal yang keliru. Itu sebabnya di dalam perdebatan ini MYM itu memperkuat suatu pertanyaannya dengan berkata, berikanlah secara eksplisit dari Alkitab. Karena kenapa Kainama sering menggunakan ayat Alkitab dengan berkata Yesus tidak pernah mati. Tetapi bukti sejarah mengatakan bahkan firman Tuhan Yesus itu mati, bukan tidak mati. Nah, oleh karena itu disinilah kita bisa melihat dan menilai seperti apakah kualitas orang-orang yang berdebat khususnya di dalam pertemuan lintas agama. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa seorang Ustadz Kainama tidak mengerti sama sekali yang namanya historical Jesus. Itu intinya. Jadi oleh karena itu sebagai himbauan bagi saya sebagai orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, mari terus belajar dan terus belajar untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen Anda bisa menjawabnya. Oleh karena itu, dukung terus channel ini supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi kita khususnya orang Kristen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.